pertolongan Tuhan seperti apa, tetapi yang jelas ketika saya bisa berdiri pagi ini di tempat ini di depan Bapak Ibu, itu bukti nyata bahwa Tuhan Yesus begitu baik. Ada amin? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kalau gitu. Kemarin Selasa ketika doa malam di tempat ini, ada satu kesaksian yang juga menguatkan saya dari seseorang yang datang malam hari itu, bahwa di kehidupan kita, baik di rumah, baik di gereja, baik di tempat kerja atau dimanapun, ada orang-orang gak suka dengan kita. Teman kantor lihat kita sukses gak suka, padahal kita merasa bahwa kita sudah berbuat sebaik mungkin. Tetapi ada saja orang yang gak suka dengan kita, ya. Tetapi hebatnya Tuhan itu berikan satu balancing yang luar biasa. Gak peduli berapapun orang yang gak suka dengan diri kita, Tuhan kasih, Tuhan sediakan orang-orang yang begitu cinta kepada kita, ya. Tuhan berikan keseimbangan yang luar biasa. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara sekarang ini seperti apa, tetapi percayalah bahwa banyak orang-orang yang di luar pikiran kita, yang tidak terbersit, tidak terbayang, kalau orang tersebut sangat mengasihi kita lewat doa, lewat perbuatan, ya, lewat semangat yang senantiasa diberikannya ketika kita bertemu. Kita nggak nyangka. Jadi jangan khawatir ketika kita tahu ada orang yang nggak suka dengan kita, yang selalu tanda kutip jegal kita, gitu ya. Kita berbuat apa sedikit dipandang nggak baik. Tenang saja, karena lebih banyak orang yang mencintai, mengasihi saudara-saudara semua, ya. Dan itu karena siapa? Karena Tuhan, ya. Itu saja sih yang akan saya sampaikan, dan jujur saya ragu jadi tidaknya saya maju ke tempat ini pagi ini. Bahkan tadi sore ketika sempat latihan satu pujian dengan Om Steve, saya bilang nanti terakhir saja, kalau sudah banyak yang maju ya sudah, kita nggak usah jadi maju. Om Steve bilang, kenapa nggak mau jadi yang pertama gitu. Hebat ini, anak muda ini sangat hebat ya. Kenapa nggak mau jadi yang pertama gitu ya, jadi berkat buat orang lain gitu. Akhirnya ya tadi saya sampaikan ke Bu Harti di awal, Bu, saya nanti mau kesaksian, ya. Jadi itu saja, bahwa jangan memikirkan sakitmu, ya. Jangan memikirkan permasalahanmu, orang-orang yang gak suka dengan kamu, dengan kita. Tapi pikirkan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Kasih agape yang Tuhan berikan tidak bersyarat, ya. Dan kita mau coba untuk menirunya, meskipun gak akan mungkin bisa. Seperti Om Yoyo bilang, Pak Pendeta bilang, kita mengasihi seseorang pasti ada kaloknya, ya. Nek kowe apian mbek aku, ya aku apian mbek kowe. Nek kowe nakal mbek aku, ya aku nakal mbek kowe, ya. Itu kecenderungan manusia. Tetapi yuk kita mau berusaha untuk meniru, mencontoh apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kasih agape. Satu pujian akan saya persembahkan untuk Bapak Ibu, biarlah ini menjadikan kekuatan. Pujian ini pun dikirim oleh seseorang yang juga memberi semangat kepada saya. Dia bilang bahwa Tuhan sayang sama saya. Jangan khawatir apapun yang kita hadapi, karena Tuhan ada buat kita. Semoga saya nggak salah
memujikan pujian ini. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang berikan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih.
kasih, semoga menjadikan kekuatan buat kita semua. Saya kembalikan ke Bu Harti. Shalom. Puji Tuhan, saya senang sekali bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema mengasihi walau dikecewakan. Mungkin bisa ditampilkan. Ya, mengasihi walau dikecewakan ini cukup berat ya. Bagaimana caranya kita bisa mengasihi si dia yang telah pergi meninggalkan kita dan berpaling kepada orang lain? Bagaimana caranya agar kita bisa terus mengasihi orang lain walaupun orang lain itu pernah melakukan sesuatu yang buruk kepada kita, mengecewakan kita, membuat kita sakit hati dan lain sebagainya. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar dari surat Filemon. Saya tidak tahu apakah Pak Pendeta pernah ajar ini surat Filemon. Dan surat ini surat yang sangat pendek dalam kitab suci kita Perjanjian Baru. Ini hanya satu pasal dengan 25 ayat. Tapi walaupun surat ini pendek, tapi di dalam surat ini ada pesan praktis yang sangat baik dan bagus, penting dalam kaitannya mengatur hubungan kita dengan sesama kita sebagai orang Kristen. Untuk itu hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar dari surat ini. Nah, surat Filemon ini ditulis oleh Rasul Paulus saat dia berada di dalam penjara. Itu kita bisa lihat dari Filemon pertama ya, ayat pertama. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus. Kemudian di ayat yang ke-9, aku Paulus yang sudah menjadi tua. Berarti surat ini ditulis pada saat Paulus sudah lansia, sudah tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Ya, jadi surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara, dan surat ini ditujukan kepada seorang yang bernama Filemon, dan kelihatannya Filemon ini dia tinggal di Kolose, karena di dalam surat Kolose ada nama Arkhipus disebut, seperti juga dalam surat Filemon. Kalau kita lihat dalam Filemon pasal 1 ayat 1 dan 2, dari Paulus kepada Filemon yang kekasih, kemudian ayat yang kedua, dan kepada Arkhipus. Jadi ada nama Arkhipus disebut. Nah, Paulus pernah tulis surat Kolose dan pernah singgung juga nama Arkhipus. Kolose pasal 4 ayat 17. Dan sampaikanlah kepada Arkhipus. Ya. Jadi waktu Paulus tulis surat kepada jemaat di Kolose, ada nama Arkhipus disebut sebagai salah satu pelayan atau jemaat di Kolose. Nah, ini berarti bahwa Arkhipus ini dia tinggal di Kolose. Tapi nama Arkhipus juga muncul pada saat Paulus tulis surat kepada Filemon. Jadi kalau Paulus sebut nama Arkhipus ketika dia tulis surat kepada Filemon, berarti Filemon tinggal di tempat atau di kota yang sama dengan Arkhipus. Jadi bisa dipastikan bahwa Filemon ini dia tinggal di Kolose, dan Filemon ini dia menjadi Kristen karena pelayanan Rasul Paulus. Itu dalam ayat yang ke-19. Karena engkau berhutang kepadaku, yaitu nyawaku sendiri. Ya. Jadi Paulus yang melayani Filemon, dia beritakan Injil kepada Filemon sehingga Filemon bertobat, percaya Kristus dan menjadi Kristen. Dan setelah Filemon menjadi Kristen, Filemon menjadi seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang mendukung Paulus dalam pelayanan pemberitaan Injil. Ya, yang satu dikatakan Filemon yang kekasih, teman sekerjakan. Ya, jadi Filemon ini rekan pelayanan Paulus. Bahkan yang lebih hebat lagi, di rumah Filemon ini ada jemaat, sama seperti Priscilla dan Aquila. Ya, di dalam rumah Filemon itu dipakai sebagai tempat persekutuan jemaat. Ya, Filemon pasal 1 ayat 1 dan 2. Dan kepada jemaat di rumahmu. Berarti rumah di mana Filemon tinggal adalah tempat di mana gereja atau jemaat Kolose bersekutu dan beribadah.
Lokasi gereja Kolose itu adalah di rumah Filemon. Nah, tetapi selain dia adalah seorang hamba Tuhan, dia adalah seorang pelayan Tuhan, Filemon ini rupanya adalah seorang tuan yang cukup kaya dan dia memiliki banyak sekali budak. Dan memang pada masa itu perbudakan itu adalah suatu sistem sosial yang dianut oleh masyarakat pada waktu itu. Dan sebagaimana kita ketahui, sistem perbudakan pada masa itu, seorang tuan dia memiliki hak yang penuh atas budaknya, dia bebas melakukan apa saja kepada budaknya. Dan itu merupakan sistem yang diterapkan pada waktu itu. Nah, ini berarti bahwa sebagai seorang tuan, Filemon ini dia mempunyai banyak budak dan dia mempunyai hak untuk berbuat apa saja terhadap budak-budak itu tanpa dapat disalahkan oleh hukum manapun dalam masyarakat tersebut. Nah, Filemon ini dia memiliki seorang budak. Budak ini namanya adalah Onesimus. Nah, Onesimus ini dalam suatu kesempatan dia melakukan sebuah kesalahan kepada Filemon. Tidak begitu jelas apa yang dibuat oleh Onesimus kepada Filemon, tapi berdasarkan ayat 18 ada penafsiran yang menjelaskan bahwa Onesimus ini dia mencuri uang atau barang yang dibeli oleh Filemon. Nah, tidak ada aturan khusus bagaimana menangani seorang budak yang mencuri dari majikannya, tetapi biasanya seorang budak yang mencuri itu biasanya dihukum, bahkan dihukum sampai mati, artinya dibunuh. Dan rupanya ketika Onesimus melakukan ini, dia mencuri dari Filemon, dia mulai memikirkan, kalau saya mencuri berarti saya akan mendapatkan hukuman minimal dibunuh dan lain sebagainya. Ini sangat menakutkan Onesimus. Dan mungkin karena dia takut terhadap hukuman mati yang akan diterimanya itu akibat kesalahan yang dia lakukan, yaitu mencuri dari Filemon, dia akhirnya melarikan diri. Dia lari, kabur. Setelah dia mencuri, dia kabur, melarikan diri dari Filemon. Dan kalau kita baca surat Filemon ini tidak ada kesan sama sekali bahwa Filemon ini dia mengejar atau dia mau membunuh Onesimus. Kelihatannya Filemon juga tidak mau mengejar dia, karena mungkin dia sudah jadi orang Kristen, dia adalah seorang pelayan Tuhan, dan itu menyebabkan dia sudah terjadi, biarkan saja seperti itu. Tetapi perhatikan bahwa dalam pelarian Onesimus, entah bagaimana Onesimus ini lalu bertemu dengan Paulus di dalam penjara. Ayat 10, mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Ya, jadi dalam pertemuannya dengan Paulus di dalam penjara, Paulus kemudian memberitakan Injil kepada Onesimus, sehingga Onesimus ini dia bertobat dan menjadi Kristen. Dan karena itu Paulus begitu sangat mengasihi Onesimus, bahkan Paulus memanggil dan menganggap Onesimus dengan sebutan anak. Filemon pasal 1 ayat 10-12. Mengenai anakku, yakni Onesimus, dia yaitu buah hatiku. Perhatikan bahwa Paulus menyebut Onesimus dengan sebutan anakku. Ini adalah sebutan kasih yang luar biasa, karena sebutan anakku, buah hatiku, ini dia berikan kepada seorang budak, seorang pencuri, dan seorang pelarian. Tapi budak itu, pencuri itu, seorang pelarian itu, sekarang dia menjadi anak yang sangat dikasihi oleh Paulus. Kenapa? Karena Onesimus akhirnya dia menjadi pelayan, dia membantu Paulus dalam penjara, baik membantu mendukung kehidupan Paulus maupun membantu di dalam pelayan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Ayat 11-13. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna bagiku.
untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Jadi setelah menjadi Kristen, Onesimus tentunya bersama dengan Epaphroditus dari Filipi bersama-sama dengan Paulus menjadi rekan sekerja bersama dengan Paulus di dalam penjara. Mereka membantu Paulus memenuhi kebutuhan hidup Paulus sehari-hari, bahkan bersama-sama dengan Paulus menjadi rekan sekerja memberitakan Injil di dalam penjara. Itulah sebabnya Paulus begitu sangat mengasihi Onesimus walaupun dia adalah seorang pencuri. Hanya saja Paulus tahu bahwa Onesimus ini sebenarnya adalah budak dari Filemon, dan karena itu bagaimanapun juga Onesimus ini tetap merupakan milik daripada Filemon secara sah. Nah, itulah sebabnya Paulus tidak mau secara diam-diam tetap memanfaatkan tenaga Onesimus tanpa sepengetahuan Filemon. Kalau kita memperhatikan dalam ayat 13-14, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai ganti untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuan aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Tapi Paulus juga tahu bahwa Onesimus ini dia melarikan diri dari rumah Filemon karena mencuri. Dan Paulus tidak mau masalah yang terjadi antara Filemon dan Onesimus ini didiamkan begitu saja. Masalah ini harus diselesaikan dengan kasih. Dan itulah sebabnya Paulus mengirimkan kembali Onesimus kepada Filemon. Ayat 12, dia suruh kembali kepadanya. Jadi Paulus suruh Onesimus pulang kembali kepada Filemon. Tapi Paulus ini dia sangat mengasihi Onesimus. Karena itu ketika Paulus mau mengirim Onesimus kembali kepada Filemon, Paulus ini dia merasa sangat sedih. Dia merasa sangat kehilangan. Paulus bahkan meminta oleh Filemon untuk tidak lagi menganggap Onesimus sebagai budak, tetapi menganggap Onesimus sebagai saudara. Ayat 15-16, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Ayat 16, bukan lagi sebagai hamba, bukan sebagai budak, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Nah, ketika Paulus menyuruh Onesimus pulang kembali kepada Filemon, mungkin Onesimus ini masih takut terhadap Filemon. Dia takut kalau dia pulang dan bertemu Filemon, Filemon akan mengungkit lagi masalah yang dulu pernah dia lakukan, yaitu mencuri dan kabur itu. Dan dia pikir kalau dia pulang dan Onesimus Filemon lihat sama dia, Filemon akan tangkap dan menghukum dia dan mungkin akan dibunuh. Itulah sebabnya Onesimus mungkin merasa takut untuk pergi pulang kembali kepada Filemon. Nah, karena itu Paulus akhirnya memutuskan dia menulis surat kepada Filemon. Isinya apa? Supaya Filemon kembali menerima Onesimus dan mengampuni kembali Onesimus. Dan setelah Paulus menulis surat itu diberikan kepada Onesimus. Nih, surat saya berikan kepadamu, sampaikan kepada Filemon, dia pasti akan menerima engkau. Dan itulah surat Filemon yang ada di dalam kitab suci kita. Nah, sekarang saya ingin kita untuk melihat isi surat ini. Mari kita baca pelan-pelan. Dari Paulus, seorang pengumuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apphia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingatkan engkau di dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu dan kepada semua orang kudus, dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus,
Dan aku berdoa agar persekutuan di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah beroleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau penuhkan, saudaraku. Karena itu sekalipun dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang mendapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu dia memang tidak berguna bagimu, tetapi sekarang dia sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia suruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah ia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya kau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kau katakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang kepadamu, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, sebab engkau berguna bagiku di dalam Tuhan, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedia juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan kembali kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara dalam Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, dan teman-teman sepenjara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh Tuhan. Kira-kira sampai di sini sudah mengerti apa yang menjadi pesan utama dan tujuan utama dari surat Filemon? Ya, karena kita sudah tahu latar belakangnya dan kita sudah lihat isinya, ya ini kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang baik sekali di dalam surat ini. Nah, setelah kita membaca isi dari surat Filemon ini, kita bisa memahami bahwa tujuan dari penulisan surat ini adalah Paulus ini agar Filemon menunjukkan kasih lewat pengampunan dan penerimaan kepada Onesimus, walaupun Onesimus pernah mengecewakan Filemon, yaitu mencuri dan melarikan diri dari Filemon. Ini juga merupakan pelajaran bagi kita semua. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hidup ini seringkali kita bertemu dengan banyak sekali dalam tanda kutip Onesimus di sekitar kita, yang mungkin mereka merugikan kita, mereka menyakiti kita, mereka mengecewakan kita, mereka menipu kita, mereka menyakiti hati kita, atau berbuat berbagai hal yang negatif kepada kita. Bagaimana reaksi kita kepada Onesimus dalam kehidupan kita itu? Apakah kita mau mengampuni kesalahan mereka yang mereka lakukan kepada kita atau tidak? Atau malah kita semakin membenci dan ingin mau membalasnya dengan berbagai kejahatan, melakukan kejahatan kepada mereka? Allah mau agar kita bisa menunjukkan kasih kepada mereka yang pernah mengecewakan kita, yaitu dengan melepaskan pengampunan. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengasihi walaupun dikecewakan? Melalui surat Filemon ini kita akan belajar 3 cara bagaimana agar kita bisa mengasihi walaupun dikecewakan. Yang pertama, kita harus melihat kebaikan dalam diri orang lain. Perhatikan ayat 10 dan ayat yang ke-11. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yang Onesimus. Ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu,
tetapi sekarang sangat berguna baik bagi maupun bagi. Perhatikan di sini dalam ayat ini Paulus meminta Filemon untuk menerima kembali Onesimus, budaknya yang pernah mencuri dan melarikan diri dari Filemon, sebagai pribadi yang sangat berguna. Tentu ini adalah sebuah himbauan yang susah atau sulit untuk kita pahami dan mungkin juga susah untuk kita mengerti. Bagaimana caranya seorang budak yang pernah mencuri dan melarikan diri, tidak bertanggung jawab, mengecewakan, kita bisa terima kembali sebagai seseorang pribadi yang sangat berguna. Dia sudah merugikan saya, tetapi ini diminta untuk menerimanya sebagai pribadi yang sangat berguna. Nah, kita tidak tahu seberapa besar kerugian yang dialami oleh Filemon dengan terjadinya peristiwa tersebut, tapi saya kira mungkin sangat besar, karena Onesimus melarikan diri setelah mencuri. Menurut ayat 18 dikatakan bahwa Paulus bersedia mengganti kerugian yang dialami oleh Filemon. Berarti ini kerugian yang cukup besar, karena seorang budak mencuri dan melarikan diri dan tidak bisa mengembalikan, sehingga Rasul Paulus yang mau mengembalikan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita bisa menerima kembali seorang yang telah mencuri, merugikan, dan kabur dari masalah, dan tidak mau menyelesaikan masalah sama sekali. Tentu ini tidak masuk akal. Tapi inilah salah satu cara yang menurut Paulus harus dilakukan sebagai wujud dari tindakan kasih walaupun mengecewakan, untuk meyakinkan Filemon bahwa Onesimus adalah pribadi yang sangat berguna. Paulus memberikan kesaksian yang merupakan pengalaman pribadinya tentang bagaimana sangat bergunanya Onesimus. Setelah Onesimus mencuri dan dia melarikan diri, dia bertemu dengan Paulus. Paulus memberitakan Injil kepadanya, dia menjadi seorang Kristen. Tapi lebih daripada itu, ayat 13 berkata, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Di sini kita bisa melihat bahwa sejak bertemu dengan Paulus, Onesimus, walaupun dulunya dia adalah seorang budak yang pernah mencuri dan melarikan diri, sekarang setelah dia menjadi Kristen, hidup Onesimus telah diubah oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tidak hanya sekedar menjadi pelayan bagi Paulus, menemani Paulus dalam penjara dan membantu kehidupan Paulus dalam penjara, tapi lebih daripada itu, Onesimus sekarang telah menjadi rekan sekerja Paulus yang sangat berguna dalam pelayanan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus di dalam penjara. Karena pelayanan yang dilakukan oleh Onesimus di dalam penjara bersama dengan Rasul Paulus begitu sangat berdampak bagi Paulus, maka ketika Paulus hendak melepaskan Onesimus untuk pergi pulang kembali kepada Filemon, Paulus merasa sangat sedih. Dia merasa sangat kehilangan seorang pribadi yang sangat berguna bagi dirinya tersebut. Fakta inilah yang mau diperlihatkan oleh Paulus kepada Filemon, bahwa betapa bergunanya Onesimus bagi Paulus dalam pelayanan Paulus, betapa sangat penting dan berharganya Onesimus bagi Paulus dalam pelayanan. Memang dahulu Onesimus ini budak, dia pernah melakukan sebuah kesalahan, dia pernah melakukan sebuah tindakan yang sangat mengecewakan. Dia pengecut karena melarikan diri, menghindar dari masalah. Tapi itu dulu. Sekarang dia sangat berguna bagiku, itu kata Paulus. Dan tentunya dia akan sangat berguna bagimu jika engkau mau menerima dia kembali. Nama Onesimus itu artinya berguna. Dan di sini Paulus mengatakan bahwa Onesimus tidak hanya berguna bagi Filemon, tapi setelah dia bertobat, dia berguna bukan hanya bagi Filemon, tapi juga bagi Paulus.
mempedulikan masa lalunya. Dia seorang budak, dia pernah mencuri, dia melarikan diri, dia pengecut. Itu dulu. Yang Paulus mau lihat, yang Paulus mau supaya dia melihat adalah apa nilai kebaikan yang ada di dalam dirinya, yang sangat berguna. Dan itu penting. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita hanya bisa mengasihi orang walaupun orang itu pernah mengecewakan kita dengan melakukan kesalahan kepada kita, hanya dengan cara kita melihat kebaikan yang ada di dalam diri orang tersebut. Kalau yang kita lihat hanya kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, dulu pernah begini, dulu pernah caci maki saya, dulu pernah begini, dulu pernah melakukan kesalahan ini, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah melihat kebaikan di dalam diri orang itu. Bahkan kalau kesalahan-kesalahan orang itu yang hanya kita suruh kita lihat, maka sekalipun orang itu berbuat baik dan benar, kita akan menganggap itu sebagai sebuah kesalahan di mata. Walaupun dia berbuat baik, tapi bagi kita itu kesalahan. Saya tidak suka. Kenapa? Karena yang hanya kita suruh adalah kesalahan, dan kesalahan. Memang dulu Onesimus pengecut, dia mencuri, melarikan diri, tapi itu dulu, itu kesalahan masa lalu. Sekarang dia sangat berguna bagiku maupun juga bagimu. Kalau engkau mau menerimanya, saya yakin dia akan jadi pribadi yang sangat-sangat berguna bagimu. Melalui surat Filemon kita diajarkan cara agar kita bisa mengasihi walaupun dikecewakan adalah lihatlah kebaikan yang ada di dalam diri seseorang, bukan melihat kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Karena kalau kita bisa melihat ada kebaikan di dalam diri seseorang walaupun dia pernah mengecewakan kita, maka dia akan menjadi pribadi yang sangat berguna dan berdampak bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat rencana Allah di balik berbagai peristiwa. Perhatikan ayat 15 dan ayat yang ke-16. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat ini, maka sepertinya Paulus sedang mencoba untuk mengajak Filemon untuk melihat apa yang menjadi rencana Allah di balik peristiwa yang dialami. Seolah Paulus ingin berkata bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Onesimus, Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Lalu pertanyaannya adalah, kebaikan apa saja yang bisa kita lihat dalam peristiwa ini? Mungkin saja kalau tidak terjadi kasus Onesimus yang mencuri dan kabur, dia tidak mungkin menjadi Kristen. Kenapa? Karena justru karena ada kasus itu, makanya dia melarikan diri, dan kemudian dia bertemu dengan Paulus. Setelah dia bertemu dengan Paulus, Paulus memberitakan Injil kepada dia, dia menjadi percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Jadi perhatikan, dari sesuatu yang negatif, Onesimus mencuri, melarikan diri, Tuhan pakai itu dan mengubahnya untuk mengerjakan sesuatu yang positif, yaitu keselamatan jiwanya. Tapi juga dengan adanya kasus ini yang membawa Onesimus kepada pertobatan, dia bisa menjadi orang yang sangat berguna bagi Paulus dalam pelayanan. Perhatikan ayat 11. Dahulu dia memang tidak berguna bagimu, tapi sekarang dia sangat berguna baik bagimu maupun bagimu. Jadi Onesimus dulunya orang yang tidak berguna, tapi setelah dia bertobat menjadi percaya, dia menjadi orang yang sangat berguna. Tetapi saya melihat bagi Filemon, dengan adanya kasus pencurian Onesimus ini, dia justru mendapatkan sebuah hubungan yang baru, yang lebih tinggi dengan Onesimus, di mana sekarang Onesimus bukan lagi seorang budak, melainkan seorang saudara di dalam Tuhan.
Perhatikan ayat 15 dan ayat yang ke-16. Engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu saudara yang kasih. Perhatikan ini, kehilangan seorang budak, dia mendapatkan satu orang saudara. Dia kehilangan seorang budak yang jahat, tapi sekarang dia mendapatkan seorang saudara yang penuh dengan kasih. Dia kehilangan seorang budak untuk sementara waktu, tapi sekarang dia mendapatkan seorang saudara untuk selama-lamanya. Dan ini menarik. Kenapa? Karena hubungan mereka setelah perdamaian itu akhirnya meningkat. Dulu budak, sekarang saudara. Dulu mencuri, sekarang sangat berguna. Dan ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kalau kita bisa melihat ada rencana Allah di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kesalahan apapun yang dilakukan oleh orang, kita bisa melihat ada sisi positif di balik yang negatif yang terjadi. Selain itu, ini juga meningkatkan kualitas rohani dari Filemon sendiri. Filemon sebelumnya sudah terkenal sebagai seorang Kristen yang penuh dengan kasih. Ayat 5, ayat 7, ayat 9. Aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus, tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Ayat 7. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah menghidupkan saudaramu. Tapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Jadi sebelumnya Filemon ini terkenal sebagai orang yang penuh dengan kasih. Tetapi dengan adanya kasus ini, dia diuji untuk meningkatkan kualitas kasihnya lewat pengampunan. Dan tentunya dia berhasil melakukannya. Dia mengampuni karena Onesimus merupakan bagian juga dalam jemaat di Kolose. Jadi perhatikan, dari sesuatu yang buruk, Tuhan bisa pakai itu dan berubah untuk menghasilkan sesuatu yang baik dan positif. Memang tidak mudah untuk bisa memahami ini semua. Bagaimanakah mungkin Tuhan bisa memakai kejahatan untuk mendatangkan kebaikan? Ingat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat. Dia bisa pakai situasi apa saja untuk bisa mendatangkan kebaikan bagi umat. Saudara ingat kasus Yusuf. Dia dianiaya oleh saudara-saudaranya. Dia dimasukkan ke dalam sumur, dijual ke Mesir, difitnah, dimasukkan ke dalam penjara, sampai pada akhirnya dia menjadi seorang penguasa di Mesir. Ketika suatu saat Tuhan memberikan dia kesempatan untuk bertemu dengan saudara-saudaranya, apa yang dia lakukan? Saudara-saudaranya pernah mengkhianati dia, pernah melakukan kejahatan kepada dia, mengecewakan dia, dan sekarang bertemu berhadapan muka dengan mereka. Yusuf balas? Tidak. Tapi dia bilang apa? Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang. Yusuf melihat bagaimana Allah mengubah penderitaannya menjadi kebaikan, bukan hanya kepada dirinya, tapi juga kepada semua orang. Artinya, di balik segala peristiwa, termasuk kejahatan sekalipun, Allah sanggup mengubah dan memakainya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Dan itulah cara kedua agar kita bisa mengasihi walaupun mengecewakan. Lihat bahwa ada rencana Allah yang sedang dikerjakan untuk mendatangkan kebaikan lewat setiap peristiwa yang terjadi. Karena itu percayalah, setiap hal buruk yang terjadi ada sisi positif yang Allah mau pakai itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yang ketiga, yang terakhir, cara agar kita bisa mengasihi walaupun mengecewakan, mengingat anugerah dari Allah bagi kita. Perhatikan ayat yang ke-19, bagian yang terakhir. Karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Paulus bilang kepada Filemon, engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Apa maksudnya?
supaya Filemon bisa mengampuni dan menerima Onesimus kembali, Paulus mengingatkan namanya dari Allah. Ketika pertama kali dia percaya dan terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya lewat pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepadanya, bahwa Filemon menjadi Kristen itu karena anugerah Allah yang telah diterimanya ketika percaya kepada Kristus, tentunya lewat pelayanan Rasul Paulus. Pauluslah yang memberitakan Injil kepada Filemon sehingga dia bisa menjadi percaya dan menerima anugerah keselamatan dari Allah. Filemon adalah hasil buah pelayanan dari Rasul Paulus. Filemon bisa menerima anugerah Allah, yaitu keselamatan dan pengampunan dosa dari Tuhan. Itu karena pelayanan Rasul Paulus. Jadi sebenarnya kalau mau bicara mengenai hitung-hitungan, mau bicara soal mengganti, sebenarnya Filemon berhutang kepada Paulus, yaitu dirinya sendiri. Kalau bukan Paulus yang memberitakan Injil, belum tentu juga dia menjadi percaya. Hidupnya tidak bisa seperti sekarang. Tapi kalau hidupnya bisa sama seperti sekarang, itu semua karena anugerah Allah. Karena kalau bukan pelayanan Rasul Paulus, mungkin Filemon belum tahu anugerah Allah itu seperti apa, pengampunan Tuhan itu seperti apa. Tapi jikalau Filemon sekarang menjadi orang Kristen dan percaya dan tahu bahwa segala dosanya sudah diampuni oleh Tuhan, itu semata-mata oleh karena anugerah Allah. Jadi Paulus ingin menyadarkan Filemon akan ini. Engkau berhutang, yaitu dirimu sendiri. Ingat, dulu sebelum kau percaya Yesus, kamu seharusnya juga dihukum oleh Tuhan. Dulu kamu juga punya hutang banyak sama Tuhan. Dulu kamu juga penuh dengan dosa. Dulu kamu juga harus binasa. Dulu kamu juga dosamu itu dengan Onesimus punya dosa kepadamu itu tidak seberapa dibanding dosamu kepada Tuhan. Paulus ingin ingatkan itu kepada Filemon supaya apa? Ingat, karena engkau sekarang sudah percaya Yesus, engkau sudah terima anugerah, dosa-dosamu telah diampuni. Ingat, engkau berhutang. Engkau juga harus mengampuni kesalahan orang lain, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni dosa-dosamu yang banyak itu. Kira-kira seperti itulah maksud Paulus. Implikasinya apa? Kita hanya bisa mengasihi orang lain walaupun orang itu pernah mengecewakan kita. Kalau kita ingat, kita sadar dan renungkan kembali bahwa saya juga pernah melakukan kesalahan kepada Tuhan. Dan kalau mau dibandingkan dosa yang orang lain buat kepada saya dan dosa yang saya lakukan kepada Tuhan, lebih besar mana? Tentu dosa saya kepada Tuhan jauh lebih besar daripada dosa yang orang lain lakukan kepada saya. Tapi kalau Tuhan saja bisa mengampuni dosa yang begitu sangat besar yang kita lakukan kepada Dia, mengapa kita tidak mau mengampuni dosa orang lain kepada kita? Kita berhutang kepada Tuhan. Ingat anugerah. Kita dulunya orang berdosa juga. Semua manusia tidak berdosa, tidak ada yang berbuat baik menurut Alkitab. Tapi kalau kita bisa menerima anugerah dari Tuhan, maka kita juga harus bisa mengasihi orang lain walaupun orang lain itu pernah mengecewakan kita, menyakiti hati kita. Tuhan saja mau dengan rela mengampuni segala dosa-dosa kita yang besar itu. Masakan kita tidak mau berdamai dengan sesama kita? Kalau kita hanya memandang dan mengingat anugerah Allah yang begitu mulia atas kehidupan kita, yang telah mengampuni segala kejahatan-kejahatan kita pada waktu kita percaya dan terima Yesus, disitulah kita dimampukan dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain yang orang lain pernah berbuat kepada kita. Dan Allah akan memampukan kita untuk mengasihi walaupun mengecewakan. Caranya cuma ingat kembali, dulu saya jahat, dulu saya bejat, tapi Tuhan sudah ampuni. Kalau kita ingat itu, maka tidak akan sulit untuk bisa mengampuni orang lain. Ingatlah anugerah Allah yang pernah diberikan kepada kita. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa mengasihi walaupun dikecewakan? Menurut surat Filemon, yang pertama, lihat kebaikan dalam diri orang lain. Jangan lihat kesalahan. Lihat kebaikan dalam diri orang lain. Betapa dia sangat berguna bagi kita. Yang kedua, lihat rencana Allah di bagian peristiwa, sekalipun itu buruk, itu jahat. Lihat ada sisi positif yang mau Tuhan Allah kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan yang ketiga, cara agar kita bisa mengasihi
walaupun mengecewakan. Kita harus ingat anugerah Allah yang telah diberikan bagi kita. Ingat bahwa kita bisa ada semua semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita bisa mengingat itu, kita juga bisa mengasihi orang lain walaupun orang lain itu mengecewakan kita. Saya telah menyampaikan firman Tuhan, kini tugas kita semua untuk melakukannya. Selamat mengasihi. Mari kita berdoa. Untuk ibadah sore nanti jam 5, pujian Ibu Sri Muryani, LCD Saudari Veronica, firman Tuhan kembali akan disampaikan oleh Saudara Stephen, dan pengumuman doa syafaat oleh Pendeta Samuel Priyotomo, demikian juga dengan musik dilayani oleh Pendeta Samuel Priyotomo. Untuk minggu depan tanggal 30 Januari 2022, kebaktian hanya ada kebaktian ibadah pertama atau minggu pagi. Untuk ibadah sore sudah digabung ya dengan petugas Asher Bapak Ibu Lukas Purwanto, Majelis Pendamping Diaken Purwoko, pujian Saudari Veronica, Saudari Indah, Saudari Abigail, LCD Saudari Sasa, firman Tuhan Pendeta Samuel Priyotomo, pengumuman berdoa Bapak Andreas Chandra, musik Saudara Stephen, Bapak Eko Budi, dan Saudara Aldo. Untuk pelayanan sepekan, hari ini Minggu 23 Januari jam 3 sore ada ibadah remaja Genji secara offline, pujian dilayani oleh Saudari Indah, musik Saudara Stephen, Saudara Nathan, Saudara Radian, dan Saudari Intan. Untuk tunas remaja jam setengah 10 pagi ini secara offline, offline ya. Kemudian untuk Selasa 25 Januari 2022 jam 18.30 persekutuan doa malam petugas Bapak Budi Santoso. Kemudian hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 jam 18.30 ada pendalaman Alkitab secara online, pembicara Pendeta Samuel Priyotomo. Kemudian hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 jam 18.30 ada persekutuan keluarga KPK Kasih dan KPK Sukacita. Untuk KPK Kasih bertempat di rumah Diaken dan Nugroho. Pujian dilayani oleh Saudari Eni, musik Bapak Firman, dan firman Tuhan oleh Ibu Novita. Untuk KPK Sukacita bertempat di rumah Penatua Sumarno, pujian Ibu Kristiana SW. Kemudian musik dilayani oleh Bapak Yakub Suparja, dan firman Tuhan disampaikan oleh Diaken Suharti. Untuk laporan kas pembangunan tahap 3 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 ada saldo sebesar Rp15.180.930 untuk persepuluhan sampai dengan tanggal 16 Januari 2022 terkumpul sebesar Rp9.694.000, dan laporan keuangan hari baru masih ada defisit sebesar Rp11.360.800 dan ada persembahan syukur sebesar Rp150.000. Untuk warta khusus, kateki baptisan air akan dilaksanakan pukul 9 pagi di ruang Yerusalem dan akan dilayani oleh Pendeta Samuel Priyotomo. Kemudian hari Minggu kelima tanggal 30 Januari ibadah digabung ya, ibadah sore digabung ke ibadah pagi pukul 6:30 pagi. Kemudian yang perlu diperhatikan, Yayasan Bromosumo membuka pendaftaran bagi jemaat yang rindu untuk melayani dalam kepanitiaan JA50. Bagi yang rindu untuk melayani di dalam kepanitiaan, silakan Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri kepada Diaken Purwoko selaku panitia dan bisa kepada Pendeta Samuel Priyotomo selaku Gembala Sidang. Demikian warta jemaat pagi hari ini, kiranya bisa menjadi berkat dan bisa kita perhatikan bersama. Tuhan Yesus memberkati.